Halo sahaman ya, hari ini kita akan review saham di bulan Juli 2023. Saya udah rencananya nggak mau bikin ya, karena saya pikir listnya ya 11-12 dengan yang list bulan Juni. Cuman ada beberapa yang meminta untuk review bulan Juli juga, jadi akhirnya saya sekalian bikin aja lah. Karena ada beberapa tambahan list baru juga di sini ya, contohnya seperti Blue, ada Blue di sini dan juga Blue doang kayaknya ya. Jadi kita coba lihat sama-sama. Kita mulai dari yang list yang pertama dulu ya. Jadi nggak terlalu berurutan. Kita list dari yang pertumbuhannya paling banyak pada hari Jumat kemarin. Dari ITMG terlebih dahulu. Kita akan cek dari laporan keuangannya dan juga profil-profilnya. Kita mulai dari ITMG dulu. ITMG saham. Ya. Lalu kita lihat di sisi berita, indeks menguat dan lain-lain. Overall nggak ada berita yang memberatkan perusahaan sih. Kita akan copy lagi nama perusahaannya, lalu kita cari lagi beritanya, terjun ke bisnis sneaker dan lain-lain. Overall aman ya beritanya ya. Oke, selanjutnya kita lihat pemegang sahamnya. Porsi publik aman 34% untuk Hanpu Minerals. Terus Hanpu Minerals ITMG. Oke, aman juga di sini kalau kita lihat. Kita masuk ke laporan keuangan sekarang. Oke, IDX, ITMG. Untuk laporan keuangannya baru sampai kuartal pertama 2023 ya. Kita lihat di sini, udah pernah di-download, kita buka aja. Ya, kita coba lihat cashnya. Nah, ini udah di audit juga. Untuk hasilnya tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami. Yang percaya bahwa laporan keuangannya tidak disajikan secara wajar, jadi aman ya. Oke, kita lihat cashnya 1,5 juta di sini, hutangnya jangka pendek 1 juta. Jadi masih lebih banyak cashnya 52%. Untuk usahanya bagaimana? Kita coba lihat. Pendapatan ada, dikurangi beban, dapat laba kotor, dikurangi lagi beban-beban dan pendapatan lain-lain, dapat laba sebelum pajak penghasilan. Jadi pendapatan bersihnya bagus karena mereka mendapatkan laba dari pendapatan bersih mereka, bukan karena jual aset atau ada usaha lain yang di luar kegiatannya. Jadi ini bagus. Pendapatan bersihnya datang dari batu bara paling tinggi ya. Jadi mereka cuan dari batu bara. Untuk sekarang sih harga batu bara sih untuk yang thermal harganya lebih terjaga dibandingkan yang untuk pembuatan besi ya, yang apa itu namanya, metalurgi. Jadi overall ITMG lebih terjaga sih pendapatannya. Marginnya juga masih cukup sehat di double digit ya. ROE juga untuk PR-nya 2,7, ini bagus. Overall ITMG sih bagus ya. Selanjutnya kita lihat Adro. Ini juga bergerak di bidang batu bara. Kita akan lihat IDX, bukan, Adro saham. Kita copy nama perusahaannya dulu biar lebih kena. Kita masuk ke berita, cek beritanya, gandeng zakat, dividen menurun, informasi penting, yang punya siapa, bikin geger, buka lowongan kerja, saham naik tipis, IG-nya lenyap, lowongan kerja banyak dilepas, saham terbang. Oke, ini ADMR ya. Overall beritanya sih aman-aman aja.
Selanjutnya kita lihat profilnya mungkin ya, atau nggak usah, karena kita udah tahu ini perusahaan batubara, kita langsung masuk ke pemegang sahamnya aja. Adaro Strategi Investment. Investment Adro. Oke, kita masuk ke beritanya. Pengendali pemegang saham makin bejibun, anjlok, tebar dividen, kantongi duit, berharta, jual saham Adro Energi di 2017 ya, Saratoga. Cuan dari batubara dan sawit kian tebal, menteri paling tajir. Oke, overall aman. Sekarang kita lihat, oh ya, untuk porsi publiknya masih aman 38%. Lalu ada strategi investment tadi yang kita lihat di 43%. Oke, kita masuk ke sini. Lalu kita masuk ke Adro. Lalu ya, untuk laporan keuangan sampai kuartal pertama 2023 sudah di-download, tinggal baca aja. Oke, kita coba lihat cashnya 3 juta di sini, hutangnya jangka pendek 1 juta, jadi cashnya sangat tebal ya, hampir 3 kali lipat. Sekarang kita lihat pendapatannya. Pendapatan usaha ada, beban ada, dapat laba bruto dikurangi lagi, dapat laba usaha dikurangi lagi, dapat laba sebelum pajak penghasilan. Jadi pendapatan usahanya bagus, masih mencatatkan laba dari pendapatan usaha. Apa yang mereka usahakan? Kita coba lihat, yakni penjualan batubara mirip dengan ITMG. Untuk margin sehat, ROE juga sehat, PR-nya 2,8 kali. Wow, bagus ya. Jadi Adro ini bergerak di batubara mirip ITMG prospeknya ya. Harga batubara Tarman masih terjaga, jadi kita bisa pantau-pantau sih. Sekarang kita masuk ke perusahaan ketiga, yakni Siko. Kita masuk ke namanya dulu, Siko Saham, Sigma Energy Kompresindo Tbk. Kita masuk ke berita dulu. Tebal dividen, strategi komisaris baru, dividen, borong, tebal dividen, komisaris Siko, dan lain-lain ya. Aman sih beritanya. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya, porsi publik aman 30%. Lalu ada Sigma Energi Utama, Sigma Energi Utama Siko. Kejar target laba bersih, labanya terkerek naik, tebal dividen, bagi dividen, mendadak lincah, dividen, Penny Nurdin resmi melantai listing. Overall oke. Sekarang kita lihat laporan keuangannya ya. Siko ini masih belum kuartal kedua 2023 ya. Semoga segera, siapa tahu oke nih. Oke, coba kita download di yang ini ya, submit kali ya. Oke, coba kita baca cashnya dulu. Untuk cash dia sebesar 40M hutangnya jangka pendek, 10M, jadi masih lebih gede cashnya ya, 4 kali lipat. Lalu untuk pendapatan usaha masih ada beban, dapat laba bruto dikurangi beban lagi, dapat laba usaha dikurangi beban lagi, masih ada laba sebelum pajak penghasilannya. Overall pendapatannya bagus. Coba kita lihat apakah pendapatan mereka, pendapatan usaha. Nah ini dia, sewa kompresor gas check dan penjualan bahan bakar. Wow, cukup seimbang ya kali ini ya, penjualan bahan bakarnya ya, bagus ya. Mungkin mereka jual minyak dan gas juga, dan juga menyewa kompresor gas check. Overall oke sih, marginnya bagus,
PR juga bagus 3,9 kali. Jadi overall prospeknya di bidang minyak dan gas juga bagus ya, karena dibutuhkan oleh orang banyak. Kendaraan-kendaraan masih mayoritas memakai minyak dan gas. Apalagi kalau mau transisi ke energi bersih dari batu bara ke transisi ke energi matahari, energi air, itu perlu penengahnya, yakni adalah minyak dan gas, karena lebih bersih dibandingkan batu bara. Jadi pasti kebutuhannya masih cukup tinggi ya. Batu bara aja masih dibutuhkan, apalagi minyak dan gas. Ya, itu logikanya teman-teman. Oke, overall Siko masih aman. Lalu sekarang perusahaan yang keempat. Ini juga bergerak di bidang yang sama, minyak dan gas. Kita coba cari dulu OBMD. Ini saham favorit saya untuk beberapa bulan ini ya. OBMD TBK. Susah nih. Oke, kita kopinya di sini aja. Oke. Lalu kita paste, masuk ke news. Lompatan laba berlanjut. Ini bulan Maret, udah lama banget sih. Strategi suspend, kinerja tumbuh naik 83%, penjualan pantau waran pelajar investasi properti dari ibu wakil dirutnya ya, melesat 407% labanya, naik juga penjualan OBMD tumbuh 83%. Oke sih. Sekarang kita lihat pemegang sahamnya. Posisi publik ini 18% ya, masih aman. Lalu ada Indotech Drilling Solusi. Indotech Drilling Solusi OBMD. 3 rencana ekspansi dan bonus waran. Dikit banget beritanya. Sekarang kita lihat laporan keuangannya yang juga masih sampai di kuartal pertama 2023. Kita download di sebelah sini. Oke, laporan keuangannya masih sangat simpel ya. Ini untuk laporan keuangannya pakai satuan dengan mata uang pelaporan rupiah. Oke, sekarang kita lihat cashnya 47M, hutangnya 10M, jadi lebih bagus lagi cashnya, 4,7 kali lipat lebih gede. Sekarang kita lihat pendapatannya. Penjualan dan pendapatan usaha ada, dikurangi beban, dapat laba bruto dikurangi beban lagi, dapat laba rugi sebelum pajak penghasilannya. Ini memang beban umum dan administrasinya gede banget, 19M di sini. Coba kita lihat penjualannya. Penjualan kayaknya nggak bakal dapat sih apa yang mereka jualnya kemana, di sini nggak lengkap ya. Tapi bisa saya katakan ini OBMD menjual bahan aditif untuk pengeboran minyak ya. Jadi bahan aditif untuk mencegah kerugian yang terjadi dalam aktivitas pengeboran dengan menggunakan teknologi serat. Oke, prospeknya bagus seperti Siko. Sekarang kita masuk ke perusahaan selanjutnya, TB. Oke, TB. Saham data berata luhur TBK. Kita copy dari sini aja. Oh, udah. Kok ini lagi sih? Oke. Udah. Kita paste lagi. Kita lihat beritanya. Pendapatan, kinerja moncer, dividen, resign, target, bisnis batubara moncer siapkan dividen, akumulasi laba overall oke ya, beritanya aman-aman aja. Sekarang kita lihat pemegang saham. Posisi publik 32% aman. Prima Energi Utama pengendali. Prima Energi Utama TB. Oke. Memberat IHSG. Oke, aman ya. Selanjutnya kita lihat laporan keuangannya. Juga masih sampai di kuartal pertama. TB. Oke, kita download dulu di sebelah ini report. Coba kita baca cashnya bagaimana. Cashnya 434 juta di sini, hutangnya
jangka pendek 296 juta, jadi masih lebih gede cashnya ya. Sekarang kita lihat pendapatannya. Pendapatan usaha masih ada, dikurangi beban dapat laba kota, dikurangi beban lagi dapat laba usaha, dikurangi lagi beban lain-lain dapat laba sebelum pajak. Ini pendapatannya bagus, sangat mendominasi pendapatan usaha. Margin juga cukup sehat ya, PR-nya bagus 4 kali. Sekarang kita lihat pendapatannya datang dari jasa pelabuhan. Jadi kalau batu bara lagi banyak dibutuhkan, mereka senyum-senyum karena dibutuhkan juga oleh perusahaan batu bara untuk mengantarkan batu baranya ke negara tujuan. Jadi kalau batu bara lagi tidak dibutuhkan, itu agak berbahaya ya bagi TB. Tapi mereka kan bukan hanya mengantar batu bara, bisa dari mengantar nikel dan lainnya. Jadi prospeknya sih bagus ya TB ini. Oke, overall gitu aja sih TB. Prospeknya bagus, logistik. Selanjutnya kita lihat Hurum. Ini perusahaan batu bara juga. Coba kita cek Hurum ini. Hurum saham. Kita ketik namanya. Oke, aduh kok gini lagi dia. No thanks. Aduh. Coba kita copy dari sini aja. Hurum Energi Tbk. Aish. Mana ya sekarang ya? Chrome-nya nggak tahu kenapa gangguan kali. Aish. Udah lah. Kita langsung aja kayak gini aja. Ya, overall sama lah. Oke. Dari beritanya sih mana-mana aja. Oke, kita langsung masuk ke pemegang saham porsi publik. 18% aman, lalu Karunia Bara Perkasa. Karunia Bara Perkasa Hurum. Keluarkan borong saham, tambah kepemilikan dan Kiki Barki, nikel, rogo, tambah porsi dan lain-lain. Overall aman ya beritanya ya. Kita lihat laporan keuangan Hurum. Ini juga masih di kuartal pertama. Kita download dulu di sebelah sini. Oke, kita lihat cashnya. Nah, ini juga ada di audit juga. Kesimpulannya, tidak ada hal-hal yang menjadi perhatian kami untuk percaya bahwa laporannya tidak disajikan secara wajar. Jadi aman ya. Untuk cashnya 466 juta, hutangnya jangka pendek 153 juta. Masih aman ya. Sekarang kita lihat pendapatannya. Ya, pendapatan dikurangi beban dapat laba bruto, dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak ya. Jadi pendapatannya sangat bagus. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan, apa itu ya? Dari oke, coba kita cari. Nah ini dia pendapatannya dari penjualan batu bara lagi ya. Memang batu bara sangat memberikan cuan, marginnya sehat, PR-nya bagus juga. Prospeknya bagaimana? Selama batu bara masih dibutuhkan ya pasti oke. Untuk sekarang sih masih dibutuhkan karena merupakan salah satu sumber energi yang paling murah. Selanjutnya SMDR. SMDR saham. Oke, kita tidak perlu copy aja, langsung kita lihat di sini. Jelang IPO, rajin beli saham SMDR. Maksudnya SMDR udah IPO nih. Entahlah, masih diskon, tak tinggal diam, serok saham, tebar dividen, imbal dividen, tebar dividen. Oke, overall oke ya. Baik, sekarang kita lihat pemegang saham. Porsi publik 21% aman ya. Lalu Samudra Indonesia Tangguh, Samudra Indonesia Tangguh, SMDR. Mirip-mirip sih. Oke, Takboat dan lain-lain. Aman ya. Sekarang kita lihat laporan keuangannya yang juga masih update di laporan keuangan kuartal pertama 2023. Kita download di sini.
Untuk cashnya di sini 480 juta hutangnya. Jangka pendek 251 juta. Jadi cashnya masih bagus banget. Sekarang kita lihat pendapatannya. Pendapatan jasa dikurangi biaya dapat laba bruto, dikurangi lagi beban lain-lain dapat laba sebelum pajak penghasilan. Kita lihat pendapatan jasanya datang dari mana aja. Dan jasa. Oke. Ini dia pendapatan dari uang tambang. Jadi masih kebanyakan datang dari tambang ya. Apalagi kalau bukan batu bara. Banyak yang sekali mengimpor batu bara dari Indonesia seperti India, lalu ada juga Korea, Jepang, Eropa juga, China juga ya, banyak banget. Overall ya marginnya cukup sehat. PR-nya 3,7 jadi bagus ya, prospeknya logistik udah pasti bagus. Selanjutnya KKGI. Coba kita lihat KKGI. KKGI saham berita. Oke, nggak ada beritanya ya. Yaudah, kita langsung masuk ke pemegang saham. Porsi publik. Mana dia? Ini dia, 17%. Lalu pengendali Energi Korea Private Limited. Energi Korea Private Limited KKGI. Disebut asing dan lain-lain dilepas Morgan Stanley. Overall oke. Selanjutnya kita lihat laporan keuangan KKGI yang baru update ke kuartal pertama juga. KKGI. Coba kita lihat final cashnya bagaimana? Cashnya sebesar 59 juta. Hutang pendek 35 juta. Jadi cashnya masih bagus. Sekarang kita lihat pendapatannya. Pendapatan usaha dikurangi beban dapat laba kotor, dikurangi beban lagi dapat laba usaha, dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak penghasilan. Coba kita lihat pendapatan usaha. Pendapatan usahanya datang dari mana aja. Nggak ada lagi kah? Oh, ada. Ini dia dari ekspor batu bara. Ya. Di mana mereka menjual kepada World Resource Private Limited di sini ya. Di mana ada ke Bangladesh, Korea, lokal sama India juga. Bangladesh itu negaranya panas banget di sana cuacanya ya. Jadi mereka mau nggak mau harus pakai AC. Jadi itu butuh listrik yang besar. Jadi datangnya dari batu bara. KKGI pendapatan masih lebih gede di batu bara ya. Padahal mereka ada diversifikasi ke listrik dan juga lain-lainnya. Tapi memang batu bara masih cukup mendominasi pendapatan mereka. Jadi harus hati-hati ya. Overall KKGI ini PR-nya oke 2,8 jadi masih bisa dipantau ya. Selanjutnya Blue ini pendatang baru kita. Kita akan lihat bersama-sama saham apakah ini. Blue saham. Ini dapat dari Bluebird lagi, padahal bukan ya. Itulah kalau kita tidak ketik nama perusahaannya dengan benar, beritanya nggak benar-benar tepat sasaran. Sekarang kita lihat pemegang saham. Posisi publik 9%, lalu ada cetak biru kapital. Cetak biru kapital Blue anjlok. Overall oke. Selanjutnya kita lihat laporan keuangan Blue ini yang baru update juga di kuartal pertama ya. Blue download di ini. Kita baca. Salah. Berarti ini dia. Untuk cashnya sebesar 5,2 M, hutangnya 4,5 M, jadi cashnya masih cukup bagus. Selanjutnya kita lihat pendapatannya, dikurangi beban dapat laba bruto, dikurangi lagi dapat laba usaha, dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak penghasilan. Kita lihat pendapatannya datang dari mana aja. Ini dia.
jadi perdagangannya. Jadi mereka menjual alat-alat buat print dan juga perlengkapan komputer, alat-alat tulis, dan kegiatan jasa penunjang percetakan ya. Oke, overall itu aja sih. Marginnya cukup sehat, PR-nya cukup bagus 4,8 kali. Jadi ya prospeknya cukup standar ya, nggak terlalu urgent gimana, cuman tetap dibutuhkan ya untuk pencetakan, biasanya untuk seperti untuk bikin baliho, poster, apalagi dekat-dekat dengan pemilu juga ya. Sekarang kita lihat TPMA, saham logistik juga ini, TPMA saham. Oke, kinerja membaik, buyback, profit taking, dividen, buyback, dividen, tambah kapal, ekspansi, dan lain-lain. Overall oke. Sekarang pemegang saham, porsi publik 23%, masih aman. Lalu duit tunggal Perkasa Mandiri, lalu TPMA, profit taking, rasio pembayaran dividen, kontrak angkut batu bara, tambah saham, ganti pemilik. Overall aman ya. Sekarang kita lihat laporan keuangan TPMA yang juga baru update di kuartal pertama. TPMA kita download di ini ya, TRK TPM. Cashnya sebesar 22 juta, untuk hutangnya jangka pendek 15 juta, masih lebih gede cashnya, bagus. Sekarang kita lihat pendapatannya, pendapatan dikurangi beban, dapat laba bruto dikurangi lagi dapat laba sebelum beban pajak penghasilan. Oke, kita coba cek pendapatannya datang dari mana aja. Pendapatan usaha, ini dia, datang dari tunda dan tongkang, biasanya untuk mengangkut apa? Batu bara. Profitnya margin bagus, ROE bagus, PER juga masih cukup bagus 4,3. Bergerak di benang logistik bagus. Selanjutnya HIS. Coba kita cari HIS. HIS saham. Dividen, laba, dividen, dana IPO dihabiskan 150M. Overall oke beritanya ya. Oke, selanjutnya kita lihat laporan pemegang saham. Posisi publik 20% aman. Lalu Nur International Samudra. Nur International Samudra. Oke. Nggak ada beritanya, kita langsung skip ke laporan keuangannya yang baru update di kuartal pertama juga. Aduh, bosan ya. Coba langsung kuartal kedua ya. Coba kita lihat, ini dia. Kayaknya bukan deh. Oh, kayaknya iya. Coba kita cek. Bukan deh kayaknya. Antara ini deh ya. Kayaknya ini deh. Baik. Cashnya 146M, hutangnya jangka pendek 65M. Jadi masih lebih gede cashnya. Kita lihat pendapatannya, dapat pendapatan neto dikurangi beban, dapat laba bruto dikurangi, dapat lagi laba usaha dikurangi lagi, dapat laba sebelum pajak. Kita lihat pendapatannya datang dari mana aja. Pendapatan neto dari pengangkutan lagi ya. Apa yang mereka angkut? Kemungkinan batu bara ya. Overall marginnya oke, ROE oke, PER juga oke, 3,4 kali. Bergerak di logistik sih aman ya. Oke, sisa beberapa perusahaan lagi. Kita lihat PSSI, ini juga saham logistik ya. PSSI saham belum lama jual habis, kembali borong 4 juta saham. Jual saham, bagikan bonus ke pemegang saham, sebar dividen, prospek bagi dividen. Overall oke ya beritanya. Kita langsung masuk pemegang saham. Posisi publik 10%, masih aman. Lalu Indo Prima Marine, PSSI, koreksi, sebar dividen. Overall oke. Sekarang laporan keuangannya yang juga baru sampai kuartal pertama 2023. Kita download dulu di sebelah konsol ini ya, consolidation, pengumpulan. Coba kita lihat cashnya
63 juta di sini hutangnya. Pak jangka pendek 23 juta. Jadi cashnya tebal banget. Sekarang kita lihat pendapatannya. Untuk pendapatan dikurangi beban masih ada laba bruto dikurangi lagi dapat laba sebelum pajak ya. Cuma di sini di keuntungan atas penjualan aset tetap gede banget 12 M di sini. Itulah kenapa pendapatannya sangat terdongkrak ya. Jadi mereka menjual kapal mereka. Marginnya bagus, ROE bagus, PR-nya juga bagus 2,5 kali, tapi harus hati-hati ya. Karena peningkatan pendapatannya yang gede itu karena mereka ada jual aset juga. Tapi overall PSSI ini prospeknya memang cukup oke ya. Jadi boleh dipantau sih. Sekarang MNCN, perusahaan media. Ups, salah. MNCN saham. Katanya prospeknya lagi down sih karena sekarang semuanya udah jarang nonton TV ya. Kebanyakan nonton di HP. Oke, emiten jagoan Rockingham dan lain-lain. Overall oke. Sekarang kita lihat pemegang saham. Ada nama Rockingham enggak ya? Belum ada di sini ya. Posisi publik 47% masih aman. Lalu Global Mediacom Tbk. Mediacom Tbk MNCN. Oke. Beritanya sih aman ya. Oke, kita lanjut ke laporan keuangan. Juga baru sampai kuartal pertama ya. Aduh, kok masih belum update nih. Coba kita lihat di sebelah MNC Bilingual. Untuk cashnya 928.000 di sini. Tapi di sini masih ada pihak ketiga juga, total 1,4 juta lah. Utangnya pendek 1,2 juta. Jadi cashnya masih oke. Sekarang kita lihat pendapatannya. Pendapatan langsung disajikan di sini ya. Datang dari pendapatan usaha di bidang iklan yang non digital masih mendominasi. Yang non digital itu seperti yang dekat dari TV analog yang non digital. Jadi memang pendapatan itu juga dari tahun ke tahun selalu menurun ya. Dari 2022 di sini kita bisa lihat 1,7 juta, di 2023 1,5 juta. Ya, ini sebagai catatan, ini yang 2022 tetap bulan Maret juga, jadi nggak anualisasi. Menurun terus ya. Karena itulah sahamnya itu nggak naik-naik. Oke. Jadi dari margin sih tetap sehat, cuman PR-nya juga masih oke, cuman salesnya agak menurun, cuman 2,4 T. Kalau ditanya apakah MNCN ini menarik, ya saya agak berhati-hati ya kalau mau beli MNCN ya. Meskipun lagi murah banget sahamnya, tapi kalau prospeknya lagi menurun, kita beli hari ini, kedepannya PR-nya pasti lebih mahal dari tahun ke tahun kalau prospeknya kurang bagus. Justru kita harus beli perusahaan yang prospeknya bagus, meskipun harganya biasa-biasa aja. Kedepannya PR-nya itu akan semakin murah dan harga sahamnya semakin naik. Berbeda kalau prospeknya nggak bagus, dari tahun ke tahun akan menurun terus, bukannya untung malah buntung. Itu MNCN ya, jadi harus hati-hati. Sekarang kita lihat yang terakhir, ada Indo di sini ya. Indo saham. Nggak tahu nanti beritanya muncul apa ya. Agak ambigu namanya soalnya. Oke, overall aman sih. Backlog listing. Pemegang saham, porsi publik 21%, lalu ada Leslie Somadi Indo. Bank Loyar, bank kita milik BCA Digital. Jadi Indo menjual Bank Loyar ke BCA ya, dan mereka buka kos. Tapi pendapatan mereka bukan dari penyewaan kos sih, tapi mereka jago banget investasi Indo ini ya. Sekarang kita lihat laporan keuangannya yang juga masih belum update ke kuartal kedua. Indo ini banyak banget. Oke, ini dia. Dan ini dia. Kita lihat di sebelah final report. Oke, kita lihat cashnya bagaimana. Cashnya 246 M. Utangnya
Jangka pendek cuma 1,5 M. Cashnya ini gila banget sih. Ini sekitar 164 kali lebih gede daripada hutangnya ya. Jadi itulah kenapa saya masukkan ke dalam list ini. Memang cashnya gila banget. Pendapatannya ada, dikurangi beban dapat laba bruto, dikurangi lagi beban, tapi coba kita lihat ya, laba brutonya pun hanya 1,6 M, tapi penghasilan usaha lain-lain itu 38 M. Berapa kali lipat itu ya? 20-an kali lipat. Dapat laba sebelum pajak penghasilan. Jadi ini yang perlu kita cari sih, bukan pendapatan biasa ya. Tapi tetap kita lihat pendapatannya itu datang dari mana aja. Datang dari cost ya harusnya ya. Nah ini dia, sewa in the cost 1,7 M. Cuman yang tadi 30-an M datang dari mana? Nah ini yang aneh ya, yakni dari penghasilan investasi 45 M di sini ya. Jadi mereka berinvestasi kemana? Seperti di surat-surat berharga dan lain-lainnya. Coba kita lihat penghasilan investasi. Datang dari mana? Nggak kelihatan sih, cuman mereka ada banyak surat-surat berharga. Coba kita lihat pendapatan lagi. Nah nih, penghasilan usaha lain-lain. Usaha lain. Nah ini dia ya. Oke, overall ya penghasilan investasi. Jadi bukan dari cost yang mereka bilang mereka bergerak di bidang real estate ya, tapi pendapatan datang dari itu tadi. Margin oke, ROE oke, PR-nya juga oke. Jadi Indo ini agak ambigu ya. Katanya bergerak di bidang cost, tapi pendapatannya kecil banget di bidang sana. Kebanyakan datang dari investasi. Ya mereka harus ganti bidang lah, kayak RTG yang bergerak di bidang investor, sama dengan palm yang dulunya sawit sekarang jadi investor juga. Cuman harus jago, tapi Indo ini cukup jago. Terlihat bagaimana pendapatan investasinya itu gede banget. Jadi bisa dipantau-pantau Indo ini ya, PR-nya juga bagus. Jadi gitu aja sih list daripada saya di bulan Juli ini, nggak terlalu banyak perubahan dibandingkan Juni. Semoga bisa membantu dan kita ketemu lagi di video selanjutnya.